kesehatan yang sempat viral tentang terjadinya kelangkaan dan juga kenaikan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Menyikapi hal ini, PPKM darurat ini diperlakukan sejak tanggal 3 kemarin. Ya. Juga surat telegram dari Kabareskrim sudah dilayangkan, di mana kemarin sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri Pak Argo. Ada 5 poin penting memang di situ dalam surat telegram dari Pak Kabar Arkam. Yang pertama adalah memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM darurat terhadap pengendalian HET, harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang coba-coba berspekulasi melakukan penimbunan serta menjual obat di atas HET tersebut. Ya, inilah kemudian Polda Metro Jaya membentuk tim dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya untuk melakukan pengecekan dan pengawasan, melakukan penyelidikan di lapangan terhadap adanya kelangkaan obat-obat maupun juga alat kesehatan yang sekarang ini sangat diperlukan oleh rumah sakit maupun korban-korban atau pasien-pasien daripada korban pandemi COVID-19 ini. Salah satu yang beredar adalah adanya obat yang namanya Ivermectin. Ya, obat Ivermectin ini. Kita ketahui bahwa obat Ivermectin ini obat yang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan secara umum. Ya. Dan harus melalui satu resep dokter baru bisa mendapatkan obat Ivermectin ini. Ini harus kita ketahui bersama. Sama dengan penjualnya yang berhak menjual karena harus dengan resep dokter, ketentuannya adalah harusnya apotek. Apotek yang mempunyai izin namanya STRTTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Ini yang harus dimiliki oleh si toko penjualnya. Ya. Nah, ini yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim dipimpin Pak Dirkrimsus. Di lapangan kita temukan salah satunya adalah di toko di Jalan Pramuka yang biasanya menjual obat-obatan di daerah Pasar Muka di Matraman, Pasar Pramuka di Matraman, Jakarta Timur ya. Berhasil menemukan satu toko, sebenarnya ada 2, tapi satu masih dalam pendalaman, tapi satu ini sudah memulai unsur. Nama tokonya adalah SJ, saya inisialkan saja toko SJ. Kalau di situ ditemukan obat-obatan Ivermectin ini dijual dengan harga cukup tinggi, tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Di dalam list yang ada dari Kementerian Kesehatan, harganya sebenarnya per 1 biji itu 7.500 per tablet. Jadi satu kotak seperti ini isinya adalah 10 tablet. Jadi kalau jalan HET-nya itu adalah sekitar 75 ribuan. Kalau sampai ke retailer itu biasanya naik dengan harga patokan harga ada sudah tentukan. Tetapi yang ditemukan di lapangan karena kelangkaan obat ini disebabkan juga oleh panic buying yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya, banyak yang langsung memesan, kemudian ada coba bermain nakal. Harga ini ditemukan sekitar 475.000 per satu kotak. Jadi kenaikannya dari 75.000
naik sampai 475.000. Bahkan ada di media-media online juga beredar sampai melebihi dari harga itu, sekitar 700. Nah, ini masih kita lakukan penyidikan terus, termasuk penjualan di media online. Juga edukasi buat para pelaku-pelaku penjual-penjual bermain di media online. Kami akan melakukan penindakan yang tegas untuk semuanya ini. Ya, jadi ditemukan 475.000 harganya. Ini yang kemudian kita amankan si pemilik tokonya, ya, inisialnya adalah R. Ini sekarang ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pada tanggal 4 Juli kemarin, sekitar pukul 16 di daerah Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, dengan barang bukti yang bisa dilihat di depan sini, ya, termasuk ada kwitansi bond yang ada. Nah, ini masih kita proses dan masih kita terus lakukan pendalaman, juga melakukan penyelidikan lagi. Ya, kemungkinan ada spekulan-spekulan lagi yang bermain menaikkan harga, karena memang ada sudah daftarnya, ada beberapa obat-obat daftar yang ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian sudah dengan harga patokan HET-nya, harga eceran tertingginya sudah ada. Ya, tetapi kami masih terus mendalami kemungkinan adanya jenis-jenis obat-obat yang lain yang sekarang ini cukup langka di toko-toko obat. Adapun ditemukan oleh masyarakat sudah cukup tinggi harganya. Ini akan kita lakukan penyelidikan, kami akan tindak tegas. Ya, jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain ini. Kadang-kadang orang mencari keuntungan pada saat masa-masa yang lagi sulit seperti ini. Inilah masa-masa lagi sulit negara kita. Janganlah mencari keuntungan sementara masyarakat sangat membutuhkan obat-obat ini, termasuk tabung-tabung gas oksigen yang sekarang ini lagi kita lakukan penyelidikan. Kemarin sudah sampaikan oleh Pak Kapolda juga, saya juga mempertegas lagi di sini bahwa kami akan lakukan penyelidikan, kami temukan, kami akan tindak tegas para spekulan-spekulan yang coba bermain dengan menimbun ataupun juga menaikkan harga, termasuk melalui media online. Ya, kita akan selidiki terus, kami akan kejar semuanya. Makanya tolong berhenti. Kasihan masyarakat banyak yang membutuhkan obat-obat ini. Ini awalan dari saya. Kesemuanya ini akan kita jerat dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di pasal 108, satu lagi pasal 198. Kemudian kami juga akan melapis dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan ada beberapa nanti undang-undang yang lain, dan akan kita termasuk KUHP. Ya, ini akan kita dalami dulu semuanya, termasuk mungkin apakah ada dari hilir kita dapat sampai ke hulunya, kemungkinan apakah ada blok-blok yang lain, kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur di sini. Ancamannya memang belum kami lakukan penahanan, tapi kami melakukan pendalaman, nanti akan berkembang seperti apa, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media semuanya. Ini awal dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Rikrigus. Jangan lupa subscribe ya.